Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alfika Channel. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal SKB Guru tahun 2020, yaitu khusus pedagogik bagian 1 ini tentang karakteristik siswa. Ya, langsung saja teman-teman, kita mulai soal nomor 1. Ahli pendidikan beraliran liberal yang menjadi pendorong pembelajaran discovery adalah A. Jean-Jacques Rousseau, B. Piaget, C. Erikson, D. Hafikus. Jawabannya adalah A, ya, Jean-Jacques Rousseau. Mohon maaf ya teman-teman kalau bahasa Inggrisnya kurang lancar. Terus selanjutnya nomor 2, menurut Jean-Jacques Rousseau, perkembangan anak dibagi menjadi A 3 tahap, B 4 tahap, C 5 tahap, D 6 tahap. Jawabannya adalah B, ya, 4 tahap, yaitu 1. Masa bayi infansi, ini umurnya 0 sampai 2 tahun, adalah masa perkembangan fisik. Kemudian yang kedua, masa anak, ini 2 sampai 12 tahun, yaitu masa antara 2 atau 12 tahun disebut masa perkembangan sebagai manusia primitif. Kecuali masih terjadi pertumbuhan fisik secara pesat, aspek lain sebagai manusia juga mulai berkembang. Misalnya kemampuan berbicara, berpikir, intelektual, moral, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, masa remaja awal, yaitu umurnya 12 sampai 15 tahun, ditandai dengan perkembangan pesat intelektual dan kemampuan bernalar, juga disebut masa bertualang. Kemudian yang keempat, masa remaja, ini 15 sampai 25 tahun. Pada masa ini terjadi perkembangan pesat aspek seksual, sosial, moral, dan nurani, juga disebut masa hidup sebagai manusia beradab. Jadi ini ya, perkembangan anak menurut Jean-Jacques Rousseau, ada 4 tahap. Selanjutnya nomor 3, seorang psikolog dari Amerika Serikat yang merupakan salah satu perintis kajian ilmiah tentang siklus hidup atau lifespan, yang berteori bahwa perubahan menuju dewasa terjadi dalam sekuens atau urutan yang universal, bagian dari proses evolusi paralel dengan perkembangan psikologis. Namun demikian, faktor lingkungan dapat mempengaruhi cepat lambatnya perubahan tersebut adalah A. Piaget, C. Erikson, C. Stanley Hall, D. Hafikus. Jawabannya adalah C, ya, Stanley Hall. Jadi teori tersebut disampaikan oleh Stanley Hall, yaitu seorang psikolog dari Amerika Serikat. Selanjutnya nomor 4, tokoh yang menggabungkan antara dorongan tumbuh atau berkembang sesuai dengan kecepatan pertumbuhannya dengan tantangan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya adalah A. Piaget, C. Erikson, C. Stanley Hall, D. Robert J. Hafikus. Jawabannya adalah D, ya, Robert J. Hafikus. Jadi tokoh yang menggabungkan antara dorongan tumbuh berkembang sesuai dengan kecepatan pertumbuhannya
dengan tantangan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya ini adalah Hafikus ya, D ya jawabannya. Selanjutnya soal nomor 5, menurut Hafikus tahap-tahap perkembangan dibagi menjadi A 4 tahap, B 5 tahap, C 3 tahap, D 6 tahap. Jawabannya adalah B ya, 5 tahap. Adapun 5 tahap tersebut adalah masa bayi 0 sampai setengah tahun, kemudian yang kedua masa anak awal yaitu 2/3 sampai 5/7 tahun, masa anak 5/7 tahun sampai pubescent, kemudian yang keempat masa adolescence awal, kemudian masa adolescence. Ini ya menurut Hafikus, jadi ada 5 tahap perkembangan anak. Selanjutnya nomor 6, menurut Piaget bahwa tahap di mana kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal dan ruang waktu sekarang saja disebut dengan tahap A sensori motorik, B praoperasional, C operasional konkret, D operasional formal. Jawabannya adalah A ya, sensori motorik. Selanjutnya nomor 7, umur pada tahap praoperasional adalah A 7 sampai 11 tahun, B 0 sampai 2 tahun, C 11 sampai 15 tahun, D 2 sampai 4 tahun. Masih menurut Piaget ya ini. Jawabannya adalah D ya, 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas, kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Ini ciri-ciri perkembangan anak pada masa praoperasional, yaitu ketika berumur 2 sampai 4 tahun. Selanjutnya nomor 8, menurut Piaget bahwa tahap di mana anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi disebut dengan tahap A sensomotorik, B praoperasional, C operasional konkret, D operasional formal. Jawabannya adalah C ya, operasional konkret. Jadi operasional konkret ini ditandai dengan adanya anak yang sudah mampu menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderet, melipat, dan membagi. Selanjutnya nomor 9, pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Tahap ini dinamakan dengan tahap A sensori motorik, B praoperasional, C operasional konkret, D operasional formal. Jawabannya adalah D ya, operasional formal. Selanjutnya soal nomor 10, menurut Kohlberg perkembangan moral kognitif anak terbagi menjadi A 4 tahap, B 5 tahap, C 3 tahap, D 6 tahap. Jawabannya adalah C ya, 3 tahap. Selanjutnya nomor 11, di bawah ini yang bukan tahap-tahap perkembangan moral kognitif anak menurut Kohlberg adalah A pre-conventional moral reasoning, B conventional moral reasoning, D pra-operational moral reasoning, D post-conventional moral reasoning. Jawabannya adalah C ya, karena ini yang bukan. Jadi tahap-tahap perkembangan moral kognitif menurut Kohlberg tadi ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah pre-conventional moral reasoning, yang kedua conventional moral reasoning, kemudian yang ketiga adalah post-conventional moral reasoning.
Jadi yang bukan adalah C, yaitu pra-operasional moral reasoning. Selanjutnya nomor 12, menurut Erik Hamburger Erikson, perkembangan anak dibagi menjadi A 8 tahap, B 7 tahap, C 6 tahap, D 5 tahap. Jawabannya adalah A ya, 8 tahap. Jadi menurut Erikson perkembangan anak ini terbagi menjadi 8 tahap. Selanjutnya nomor 13, masih menurut Erik Hamburger Erikson, tahap 3 perkembangan anak adalah saat berusia A 1 sampai 2 tahun, B 0 sampai 1 tahun, C 3 sampai 5 tahun, D 3 sampai 6 tahun. Jawabannya adalah D ya, 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya nomor 14. Menurut Erik Hamburger, kemampuan anak yang bisa menerima dan memberi ketika berumur A 1 sampai 2 tahun, B 0 sampai 1 tahun, C 3 sampai 5 tahun, D 3 sampai 6 tahun. Jawabannya adalah B ya, 0 sampai 1 tahun. Selanjutnya nomor yang terakhir, nomor 15. Menurut Piaget, tahap operasional formal adalah ketika anak berumur A 1 sampai 2 tahun, B 11 sampai 15 tahun, C 7 sampai 11 tahun, D 2 sampai 4 tahun. Jawabannya adalah B ya, 11 sampai 15 tahun. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata cukup sekian, apabila ada salahnya saya mohon maaf, apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.